Dengarkan ini, Mak. Ngorder, ngobrol bareng dokter. Persembahan Rumah Sakit Umum Asri Purwakarta. Radio 945 FM Purwakarta, Inspirasi Keluarga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore nih untuk family yang selalu setia pastinya sama radio. Hingga detik ini ya kembali hadir program spesial kita Ngorder, ngobrol bareng dokter. Dan mungkin untuk family sebelumnya sudah tahu ya dok ya, karena kita sudah mengupdate di beberapa media sosial kita. Hari ini hari Kamis 15 April 2021, kita akan kembalikan lagi nih ya Ngorder, program spesial kita yang pastinya untuk hari ini dipersembahkan oleh Rumah Sakit Umum Asri Purwakarta ya. Dan untuk hari ini kembali hadir Dr. Yogi Agustian SPA. Selamat sore dokter. Sehat ya? Kembali. Kayaknya baru kemarin ketemu ya dok ya. 2 minggu, 2-3 minggu. Iya 2 mingguan yang pokoknya kemarin tuh diselang sama dokter Andri ya. Sekarang dokter Yogi lagi. Tapi kalau hari ini beda ya dok ya. Ini datangnya dari Rumah Sakit Umum Asri. Dari klinik Kumala Dewi ya. Nah itu dia. Kita akan ngobrol-ngobrol family sampai jam 5 sore nanti. Ini untuk family terutama ibu-ibu ya. Tema kita sangat bagus sekali karena ini temanya mengenai masalah makan pada anak dokter. Dimana makan ini pastinya menjadi sesuatu hal yang mungkin banyak dikeluhkan oleh orang tua ya dok ya. Karena kalau misalkan anak-anak jarang banget bisa suka makan ya, sukanya ngemil. Makan sama ngemil beda kan ya dok ya? Beda. Nah ini dokter bisa dikasih tahu dulu nggak sih seberapa penting makanan yang harus masuk pada anak-anak kita nih dok? Sebelumnya saya sapa dulu. Boleh didekatkan ya, dokter. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Abang Yuli, Ayah Bunda, semoga sehat selalu. Kali ini kita akan bahas masalah makan ya teh ya. Betul. Jadi masalah makan ini merupakan salah satu yang paling sering bikin konsultasi lah. Iya, dikeluhkan banyak orang tua ya dok ya. Dikeluhkan orang tua, terutama ibu-ibu. Dok, anak saya nggak mau makan, atau GTM nggak, gerakan tutup mulut gitu ya, gerakan tutup mulut. Kemudian anak saya pilih-pilih makanan atau nggak mau nasi, susah mau ya nasi, dok ya gitu ya. Itu sering sekali datang konsul gitu ya. Sebenarnya sih memang pada dasarnya itu ada tahapan dari anak sendiri ya. Jika semakin berkembang anak itu egonya muncul. Oke. Ya. Dari usia berapa Ya, itu misalnya? itu udah mulai saat pemberian MPASI. Oh, dari itu 6 bulan ya. Itu ego sudah ada, jadi dia udah bisa milih mau atau tidak gitu. Jadi bisa milih ini dikasih ini mau, dia makan. Kalau enggak ya udah nggak dimakan gitu. Itu udah bisa milih, dia egonya udah mulai muncul gitu ya. Nah apabila tidak diatasi dengan baik dan tidak dimengerti dengan baik oleh ayah bunda, sering akhirnya berkepanjangan. Nah inilah yang akan menimbulkan masalah jangka lama. Nah akhirnya dampaknya ke kesehatan juga. Berat badannya susah naik. Nah itu dia ya. Kemudian sering sakit, kena infeksi. Kemudian dampak lebih panjangnya kognitifnya, kecerdasannya turun. Harusnya bisa dimaksimalin ini karena asupan nutrisinya kurang ya, jadi lebih rendah IQ-nya. Jadi sangat beresiko ya dok ya. Terutama untuk tadi jangka panjangnya bisa ke kecerdasan anaknya di masa yang akan datang ya. Karena kan kita namanya orang tua pengen banget dong ya dok, anaknya itu pintar. Iya apalagi kalau udah masuk SD dok. Ih anak saya juara 1 kan, itu pasti bangga banget. Nah ini nih untuk anaknya yang gak juara gitu ya, terus keterlambatan dalam hal pengetahuan, membaca dan lain sebagainya, itu ternyata berpengaruh dari bisa makanan dari ya. Awal makanannya, pemberian makanan. Jadi memang dari mulai 6 bulan itu sebetulnya anak udah mulai pilih-pilih ya dok ya. Makanya kadang ada juga bayi yang dikasih ini nggak mau gitu ya. Itu sebetulnya apa sih dok? Karena memang dari anak itu sendiri atau mungkin dia ngelihat bentuk makanannya yang aneh, yang belum dia tahu gitu sebelumnya. Banyak faktor ya. Oh faktornya banyak ya. Untuk penyebab anak nggak mau makan itu. Ya yang pertama kelainan struktural. Oke, apa tuh dok? Itu struktural itu dia ada kelainan di mulut, lidah atau bagian saluran cerna yang lain, misalkan di tenggorokannya gitu. Itu bisa menghambat proses makan sehingga dia susah makan. Kemudian bisa juga kelainan susunan saraf.
dia misalkan ada keterlambatan, misalkan cerebral palsy. Nah, itu kan terdapat kekakuan dari otot-otot ya, seluruh otot-otot, salah satunya di otot-otot mengunyah. Nah, itu juga akan menyebabkan gangguan makan juga. Oh, itu sebenarnya. ternyata mempengaruhi juga ya, Dok mempengaruhi. ya. Dan ternyata yang paling banyak Apa ternyata tuh, Dok? bukan itu semua. Oh, itu hanya beberapa Iya, persen ya. Ternyata perilaku makan yang salah yang sebenarnya Oke. membuat anak susah makan. Perilaku yang salahnya itu Ya, apa contohnya, Dokter? banyak sekali ya untuk perilaku masalah perilaku makan yang salah ini. Nah, yang paling penting itu kita menyebutnya inappropriate feeding practice. Jadi tidak sesuai dengan feeding rule ya, peraturan makan. Nah, itulah yang membuat akhirnya masalah makan ini berkepanjangan. Nah, apa sih itu feeding rule? Nah, peraturan makan itu ada 3 ya, jadwalnya, kemudian lingkungannya, sama prosedurnya. Nah, Ya. jadwal, lingkungan, sama prosedur ya, betul. Dok ya. Ya, kalau jadwal itu jadwal makan, nah nanti disesuaikan. Nanti ayah bunda bisa searching jadwal makan IDAI ya, IDAI nanti ada ininya untuk usia 6 bulan, 6 sampai 9, kemudian 9 sampai 12, kemudian di atas 12 bulan. Itu kalau misalkan untuk 6 sampai 9 bulan itu 3 kali makanan pokok. Kemudian 2 kali makanan tambahan, dan pada saat siangnya cuma 2 kali susu, malamnya 3 atau 4 kali susunya. Kemudian semakin ke atas susunya semakin berkurang gitu. Jadi dimaksimalin dimakan seperti itu. Nanti bisa dilihat di jadwal makan IDAI. Nah, itu bisa di Google aja ya, Dok ya. Kemudian waktunya tidak boleh lebih dari 30 menit. Oh, waktu makannya. Ya, jangan sambil jalan-jalan gitu ya. Itu karena kalau lebih dari 30 menit itu tidak akan efektif dan akan mengganggu jadwal makan selanjutnya. Dedeknya masih kenyang. Durasi gitu. harus 30 menit ya, maksimal itu ya, Dok ya. Betul. Emang susah sih kadang kalau ngasih makan Iya, anak ya, Dok ya. betul Harus sekali. sambil main-main keluar, Iya. kadang sambil lari-lari. Nah, itu dari itu namanya inappropriate feeding practice. gitu. Itu dari 30 menit jadi 1 jam lebih. Belum lagi orang tuanya ngobrol, Dokter. Ya, sambil Papa Hare ya, istilahnya Papa Hare, anak-anaknya Papa Hare, ibunya ngobrol gitu. Kemudian di antara waktu makan hanya diberikan air putih. Oh, Ya, jangan ada minuman jangan yang ada lain makanan ya. atau makanan. Itu semua, Dok, dari usia 6 bulan itu. Ya. Oh, biasanya kan ada yang sama susu tuh, Dok. Ya, Nah, itu nggak boleh nanti ya, itu Dok ya. bikin kenyang. Oke, Akhirnya tuh ya, family. mengganggu jadwal makan selanjutnya. Nah, gitu. jadi sebisa mungkin makanan pokok sama air putih aja udah ya, Dok ya. Kemudian lingkungan. Nah. Yang kedua lingkungan. Lingkungannya harus menyenangkan. Jangan sambil makan gitu. Aduh, terasa seram sekali. Kan gitu. Jadi buat anak tuh tidak ada yang dalam paksaan itu jadi harus habis nih. Nah, itu jadi akhirnya pada saat itu mungkin habis. Nanti selanjutnya akan jadi gak mau Depresi gitu. bisa ya, Dok ya. gitu, ya. Nanti yang ada malah trauma untuk makan ya, Dok ya. Kemudian tidak ada distraksi, ya misalkan sambil nonton TV, Oh, nggak boleh ya, Dok, orang ya? lewat-lewat. Oke. Kemudian sekarang nih yang paling ini, sambil biar anteng sambil nonton Nonton YouTube. YouTube. Nah, itu ternyata nggak boleh ya, Ternyata Dok, nggak ya? boleh. Oke. Mungkin pada saat itu dia mau makan, tapi dia akan menyebabkan masalah makan berkepanjangan. Oke. Kemudian jangan memberikan makan sebagai hadiah gitu. Jadi nanti kalau misalkan ini nanti Habis dikasih makan gitu, Oh. atau habis makan nanti Dikasih dikasih beli ini mainan ya. gitu. Oh, itu nggak boleh ya, Itu Dok nggak ya. boleh. Oke. Iya. Jadi sebetulnya banyak banget ya aturan-aturan makan untuk aturan anak-anak makan. ya. Terus satu lagi prosedurnya teh. Apa tuh? Nah, dorong makan anak makan sendiri. Kalau bisa makan Usahakan. sendiri, ya usahakan makan sendiri. Kemudian kalau ada GTM, gerakan tutup mulut, diamin dulu 2-3 menit, Jangan coba dipaksa ya, lagi, ya. Terus diamin dulu, coba lagi gitu. Ya seperti Jadi itu. memang orang tuanya harus sabar banget ya, Dok ya. Mungkin Iya. kalau anaknya dititipin sama suster atau yang lainnya gitu ya, mbaknya juga tetap harus sabar ya. Iya. Nah, itu dia harus menyenangkan, itu tadi faktor Betul yang sekali. utamanya sebetulnya, Dok ya. Lingkungan itu harus menyenangkan. Jadi jangan sampai membentak mungkin ya, Dok. Dipaksa. Dipaksa membentak itu nggak boleh ya, Dok Iya. ya. Itu nanti akan trauma ya, Dok Betul ya. sekali. Nah, itu tadi untuk usahakan makan sendiri, Dokter. Itu lebih bagusnya usianya mulai dari berapa? Dari pada saat dedeknya udah bisa megang sendok, Megang sesuatu, ya, itu udah bisa
mulai kita ini mungkin cuma diacak-acak gitu, itu nggak apa-apa ya, nggak apa-apa. Yang penting diusahakan bisa belajar gitu ya dok ya. Nah seperti itu family ya. Jadi memang banyak banget faktor-faktor yang menyebabkan anak itu susah makan dan juga mungkin faktor-faktor lainnya. Ini untuk family yang penasaran kok kenapa ya anak saya tuh sulit banget makan, pengen ditanyain sama dokternya. Terus mungkin ada juga beberapa orang tua yang ngasih vitamin dokter supaya anaknya bisa cepet makan atau bisa mau makan. Nanti dokter ditahan dulu ya. Buat family yang penasaran ya, pembahasan kita untuk sore hari ini mengenai masalah makan pada anak, atau mungkin yang mau bertanya boleh silakan di SMS aja atau WhatsApp 0812 984 kali 945. Tetap bersama kami di Ngorder, ngobrol bareng dokter. Ngobrol bareng dokter. Multivitamin itu adalah suplemen ya, suplemen apabila kurang dari makanan maka ditambahkanlah vitamin untuk menutupi kekurangan dari asupan makanan tadi. Jadi untuk yang di iklan-iklan itu bohong dong ya dok ya. Katanya anak bisa langsung mau makan enggak ya, itu jadi kayak menambah asupan aja ya dok ya. Jadi untuk yang kurang-kurang yang belum diberikan kepada anaknya baru boleh disuplementasi. Oke, nah seperti itu. Nah dokter, kalau misalkan nih kadang kan kita sebagai orang tua tuh kayak nggak tega ya dok ya sama anak, aduh nangis bentar aja kayaknya aduh udah riweuh gitu, apalagi untuk orang tua muda nih dokter. Gimana cara ngatasinnya supaya anak nih nggak gampang nangis ketika makan gitu kan ya, apalagi udah dikasih ini kasih itu gitu kan ya, tetap aja nggak mau, itu gimana sih dok? Ada beberapa faktor ya untuk anak yang masalah makan ini. Tadi sudah saya jelaskan inappropriate feeding practice itu masalah perilaku makan ya, karena paling sering sih orang tua belum tahu dari feeding rule tadi ya, kemudian tentang jadwalnya, lingkungan dan prosedur. Nah, untuk ininya orang tua harus tahu gitu, dan harus ada yang mengedukasi orang tua, terutama yang orang tua yang baru-baru ya, misalkan anak pertama gitu, tentang 4 aspek pemberian makan, yaitu tepat waktu, kemudian jumlah dan kualitasnya dari makanan tersebut, kemudian penyajian dan penyiapan dan penyajian makanannya harus higienis, dan pemberian makanan sesuai dengan tahap perkembangannya ya. Jangan sampai nanti usia 1 tahun masih saja diberikan bubur susu gitu. Oh jangan ya, aduh. Itu sudah tidak sesuai dengan masa perkembangannya. Iya betul, harus disesuaikan ya dokter ya. Kemudian ada juga masalah yang tadi inappropriate feeding practice. Kemudian ada juga yang small eater, ini anaknya makannya sedikit-sedikit. Nah, maunya cuma sedikit-sedikit gitu. Nah, ini menyebabkan seringnya gizinya kurang. Akhirnya daripada sedikit-sedikit, akhirnya nggak apa-apa sedikit-sedikit asal sering. Ternyata tidak seperti itu konsepnya. Nggak boleh juga ya dok ya. Konsepnya tidak seperti itu. Kalau anak makan sedikit-sedikit, akhirnya kasih lagi, dia untuk membentuk rasa lapar dan kenyangnya, sensasinya nggak ada. Jadi akhirnya dia masalah makan berkepanjangan. Jadi triknya tetap gunakan feeding rule, jadwalnya berikan makan sesuai jadwal, sehingga pada saat jadwal makan dia udah lapar. Nah, akan lahaplah makannya. Walaupun sedikit-sedikit ya, nanti sensasi makan itu akan terbentuk gitu. Karena apabila makannya sedikit, kemudian akhirnya diberikan sesering mungkin, sensasi lapar itu nggak ada, akhirnya terasa kenyang terus, nggak mau makan lah anaknya. Gitu. Jadi itu juga nggak boleh ya, terlalu sering memberikan makan juga nggak boleh ya. Bagusnya memang sesuai jadwalnya. Kemudian ada satu lagi masalahnya itu anak yang pilih-pilih makan. Nah, pengennya nih mungkin yang manis-manis aja. Manis-manis aja, atau nggak suka sayuran. Nah, itu pasti banyak banget ya dok. Banyak sekali itu ya. Jadi ada istilah picky eater. Picky eater tuh semuanya masih suka, tetapi ada misalkan satu jenis aja, misalkan sayurannya cuma bayam aja, yang lainnya nggak suka. Ada juga yang selective eater. Nah, ini mah misalkan segala jenis sayuran nggak mau. Nah, itu. Jadi memang ada beberapa trik, nanti saya sampaikan di selanjutnya ya. Oke, siap. Nah, jadi seperti itu ya. Jadi memang intinya sih jadwal itu harus harus feeding rule ya. Apakah anak itu
itu harus ditemani juga dengan orang-orang di sekitarnya dok supaya bisa makan kan itu kan memperhatikan nih apakah sih orang tuanya harus diperlihatkan cara makannya gitu ya kepada anak diajak makan bareng gitu kan dok apakah itu mempengaruhi? Jadi untuk tata laksana secara keseluruhan intinya adalah feeding rule tetapi ada trik-trik misalkan ya sajikan dalam porsi kecil-kecil dulu ya jangan langsung porsi banyak muak kali anak juga langsung sepiring penuh gitu tapi porsi kecil-kecil dibuat yang menarik sajian penyajiannya harus bikin unik ya iya betul kemudian menunya itu dipengaruhi orang tua ya kalau orang tuanya makan segala, dia biasanya akan makan segala. Tetapi misalkan orang tuanya nggak suka satu, jadi orang tuanya menghindari makanan itu. Nah, anaknya akan menghindari sama juga ya. Gitu. Oh, pantesan ada juga orang tua yang nggak suka sayur, anaknya juga malah nggak suka makan sayur, dokter. Iya. Oke. Kemudian perlu diingat kepada bunda-bunda, anak untuk menyukai makanan yang baru itu butuh 10 sampai 15 kali ketemu makanan itu baru dia akan suka. Jadi jangan sampai sekali makanan anaknya nggak suka udah selanjutnya nggak dikasih makanan itu lagi harus ini terus ketemuin terus sama makanan itu gitu akhirnya dia akan suka gitu ya. Oke, jadi memang harus rajin dan sabar juga ya orang tuanya Betul ya. sekali. Ini faktor orang tua dan lingkungan sekitar ini sangat mempengaruhi. Kemudian sajikan makanan di tempat yang terlihat sama dedeknya dan mudah dijangkau. Gitu. Jadi kalau sering lihat akhirnya dia akan suka gitu. Nah, kemudian selanjutnya orang tua itu sebagai contoh seperti tadi ya. Kalau misalkan orang tuanya nggak suka sesuatu, cenderung anaknya nggak suka gitu. Kemudian untuk memulai makanan yang baru, coba kombinasikan dengan yang lama yang dedeknya suka. Gitu. Jadi jangan suka yang baru semua, akhirnya kaget dedeknya gitu. Jadi disisipkan yang baru itu disisipkan di makanan yang dedeknya sukai. Oke, gitu. nah ini dokter untuk menu makanannya sendiri dok, kita pengen tahu sebetulnya menu yang bagus nih untuk mulai usia dari 6 bulan, 1 tahun itu apa aja sih dok yang harus dikasih? Apakah langsung nasi, sayur, kumplit, terus juga ada telur, ada daging? Kan mungkin anak juga bingung ya dok ya kalau kayak gitu. Harus berapa macam menu sih sebetulnya dok? Untuk makanan anak itu dulu istilahnya 4 sehat 5 sempurna. Nah itu, tapi kan sekarang ini istilahnya sudah berubah. Apa tetapi tuh? gizi seimbang. Oh, gizi seimbang. Gizi seimbang. Untuk menunya sendiri jadi menu 4 bintang. Sekarang itu istilahnya tidak ada bayi itu cuma dikasih pisang aja gitu. Nggak bisa Kerok ya? pisang itu nggak bisa. Jadi, udah bukan zamannya lagi bukan kayaknya. zamannya. Jadi mulai makan pun harus menu 4 bintang. Menu 4 bintang itu ada karbohidratnya, protein hewaninya, protein nabatinya, serat, lemak dan vitamin sudah ada semua dalam satu suapan itu. Gitu dalam jadi satu 4 kali bintang makan. itu menu 4 bintang menu itu harus 4 ada berarti bintang. semuanya harus ada di dalam makanan itu. Untuk penyajiannya mungkin bisa dikreasikan bisa dibikin bubur tim atau yang lainnya dok ya. Yang penting itu sesuai tahapan usianya. Ya, misalkan usia 6 bulan nggak mungkin juga kan dikasih nasi. Enggak dong, gitu. jangan dulu ya. Jadi mulai dari makanan yang dihaluskan 6 bulan, kemudian 6 sampai 9 bulan itu yang udah dilumatkan, kemudian 9 sampai 12 bulan itu yang udah finger food atau yang dicincang gitu. Kemudian di atas 12 bulan itu udah makanan keluarga. Gitu. Oke, di atas 12 bulan boleh untuk makan makanan keluarga yang disajikan sama orang tuanya ya dok ya. Aduh, sebetulnya memang ini sesuatu yang sulit ya untuk masalah makan pada anak ini. Tapi memang kitanya juga harus bersabar dan telaten kayaknya ya dok. Betul sekali. Orang tua terutama ibu ya yang sering ini kan ibu ya orang tua, dan orang lingkungan sekitarnya, misalkan di situ ada mertua atau orang tua kita, orang tua ibu gitu, itu sangat mempengaruhi pola asuh akhirnya ke pola makan. Iya, kadang kan orang tua sama kita tuh beda banget. Betul. Cara pengasuh. Udah dulu juga mau kamu tuh dikasih ini sama mama. Tapi itu bagaimana cara
menjelaskannya Ya, mungkin ya dok ya sama orang pelan-pelan tua. harusnya ya, jangan sampai ada crash nanti sama mertua Wah, gitu ya. jadi perang dunia. Kasihan sama anak ya nantinya Iya. ya dok ya. Nah itu dia family, jadi memang harus ada trik-triknya juga. Tadi juga penyajiannya harus seunik mungkin Iya, ya dok betul. ya, semenarik Sehingga mungkin. anak tidak jenuh ya, tidak bosan makanan itu gitu. Nah ini kalau misalkan anaknya hanya suka makanan-makanan tertentu, misalnya dok nih ada juga kan anak yang nggak suka nasi. Tapi kan itu tadi kata dokter menu 4 bintang, karbohidrat itu kan termasuk nasi ya. Nasi. Mungkin ada rasa kekhawatiran nih dok, ada orang tua yang anaknya, aduh anak aku nggak suka makan nasi, gimana nih dok? Betul sekali. Banyak yang konsul bunda-bunda itu. Dok, anak saya nggak suka nasi, terus makannya apa? Roti. Ya sebenarnya sih sama saja ya Roti, istilahnya. mungkin kentang. Roti ya, roti Tapi kan kentang. kurang ini ya, Dok, Sebenarnya ya. kalau kita masalahnya di budaya kita, kalau itu. nggak nasi itu belum makan Belum ya. sehat. Jadi sebenarnya sih tidak masalah ya, mau nasi, mau kentang, mau roti. Nggak apa-apa Ya ya, istilahnya Dok, ya. kan karbohidrat. Karbohidrat. Gitu. Iya. Yang penting ada karbohidratnya. Ya, yang penting menu 4 bintang itu terpenuhi. Jadi memang jangan dipaksakan juga kalau anaknya nggak suka makan Iya. nasi, kan ada Nah, juga yang takut ya betul. dok ya. Tetapi itu ya tetap kalau misalkan ini di budaya kita nasi ya Tetap utamanya harus ya, Dok, ya. ini kan dikenalkan gitu. Dikenalkan ya, tetap ya dok ya. Betul. Oke, dari usia 1 tahun tadi ya dok Iya. ya. Tuh, jadi buat our family juga tetap ya, usaha sih dari orang tua itu yang lebih penting ya dok ya. Betul. Nah kalau misalkan nih dok, anak juga sukanya cuman sama makan makanan yang berlemak, terus sukanya yang gurih-gurih gitu kan, Betul atau sekali. mungkin pilih-pilihnya sukanya yang manis-manis, itu ada dampak buruknya nggak sih dok? Betul sekali. Kalau misal sebenarnya sih pada anak itu pada saat sekarangnya tidak Tidak ya. memiliki dampak ya, tetapi akhirnya pada saat karena kebiasaan makanan seperti itu dia akan kebawa sampai remaja dan dewasa. Nah, makanan yang pada saat dewasa inilah yang akan menyebabkan berbagai penyakit. Oke, gitu. jadi sebetulnya dari anak-anak belum Nggak- ada pengaruhnya Iya, ya dok belum ya. ada pengaruhnya, Tapi tetapi di usia dewasa nanti ya dok karena ya. kebawa sampai besar nanti, itulah yang akan menyebabkan penyakit di nantinya. Aduh, jadi memang ya mungkin ini orang tua juga kayaknya untuk makanannya sendiri harus dikreasikan ya. Jangan terlalu fokus ke makanan yang manis ya, Ya, dok ya, betul atau sekali. makanan yang asin-asin gitu, Iya. tapi memang harus balance ya Iya, dok ya. balance semua. Nah tadi dokter kan ada juga orang tua yang kadang dalam memberi makannya itu sambil diberikan tontonan di Ya. handphone, terus sambil main-main sepedahan. Itu seberapa dampak buruknya kalau misalkan itu sering-sering banget terjadi gitu Iya. dokter? Jadi kalau misalkan sambil nonton, dia nonton gitu ya. Jadi nonton YouTube atau sambil main, dia disuapin sama ibunya. Ya dia tinggal mangap aja gitu, mangap, telan, udah selesai. Oke. Jadi dia tidak merasakan itu sensasi mengunyah, kemudian sensasi lapar, kenyang, dia nggak dapet. Jadi istilahnya cuma mangap, kasih makan, telan gitu. Jadi istilahnya seperti itu. Jadi sensasi kenyang dan laparnya dia nggak dapet. Akhirnya dia selanjutnya masalah makan akan muncul gitu. Apa itu berpengaruh ke gizinya dia dok? Ya. Walaupun itu udah dikasih makan yang sesuai 4 bintang tadi dok. Kalaupun misalkan ini pengaruh ke gizinya itu mungkin karena masuk terus ya sebenarnya dia gizinya terpenuhi ya, tetapi dari pola makannya sudah nggak bagus, nanti dia akan kebawa sampai dewasa pola makan seperti itu. Jangan ya dok ya, Jangan. usahakan ya itu tadi ya dok ya, duduk manis Duduk gitu ya. manis. Terus ngobrol mungkin sambil ngobrol Iya, sama orang harus tua ya. harus ada interaksi. Walaupun anaknya belum bisa berbicara dengan fasih ya dok ya, Ya. tapi tetap ya kita harus interaksinya dengan baik ya. Tapi dok ada juga nih, itu kan masalah makan pada anak mungkin yang susah. Ada yang mungkin makannya wah ini suka banget. Dokter sampai anak saya tuh di usia seperti ini berat badannya udah berlebih, itu pengaruh juga nggak sih Ya, dokter? betul sekali. Ada istilah gemuk itu pada anak itu lucu gitu Nah. ya. Sehingga bunda-bunda yang anaknya agak sedikit Berisi kurus, ya, kurus. agak minder gitu. Nah, itu ya, dia. sebenarnya kalau misalkan ini konsepnya sekarang itu kurus itu sehat katanya ya. Tapi memang benar karena dari awal misalkan anak sudah gemuk, kecenderungan akan kebawa sampai
dewasa, gemuk. kegemukan itu Oke. ya. Dan kegemukan pada saat anak itu penelitiannya berkorelasi dengan penyakit degeneratif. Misalkan hipertensi, kencing manis gitu di usia dewasanya. Oke, jadi kalau misalkan anak terus-terusan makan juga itu nggak baik ya dok ya? Ya, betul sekali. Dikit-dikit minta makan dokter sampai ada yang bilang makannya tuh sehari 5 kali dokter. Kan ada sampai yang di Karawang itu ya, yang iya, obesitas itu obesitas. sampai harus dipotong ininya lambungnya diperkecil gitu. Nah itu juga karena memang apabila terlalu gemuk, obesitas ya itu akan mengganggu kualitas hidupnya. Itu biasanya karena faktor apa sih dok? Anak-anak suka makan banget gitu. Yang satu ya, yang pertama ya kesalahan feeding rule tadi ya. Jadi belum jadwalnya makan udah dikasih gitu. Okay. Nah seperti itu. Kemudian makannya dalam porsi banyak. Kemudian selain itu pula ya ada hormonal itu mempengaruhi Dari orang tua juga iya. mungkin ya. Nah jadi itu juga nggak baik ya dok ya. Usahakan mungkin dikurangi ya dok ya. Dikurangi karena memang dampak kedepannya juga agak kurang bagus ya dok ya. Seperti itu family ya. Jadi memang banyak banget kalau misalkan kita ngomongin soal makanan pada anak ya dok ya. Nah itu dia. Jadi buat family ini yang masih penasaran ya, yang mau ditanyakan boleh ada satu segmen lagi untuk kebersamaan kita dokter. Nanti di segmen terakhir kita akan jawab beberapa pertanyaan nih. Kita tengok dulu deh udah ada apa belum ya. Ini SMS sudah ada beberapa, WhatsApp kita masih tunggu nih buat family yang mau tanya di Facebook juga. Halo. Yang lagi nonton di Facebook, selamat sore, boleh untuk ditanyakan, komen langsung ya di Ngorder Ngobrol Bareng Dokter. Nanti kita akan kembali lagi hanya di Radio 945 FM Purwakarta. Mau tanya sama dokter? WhatsApp aja ke 0812 9888 8945. Anda sedang menyimak Ngobrol Bareng Dokter. Hanya di 945 FM Radio Purwakarta. Masih di Ngorder Ngobrol Bareng Dokter bersama Dr. Yogi Agustian SPA dari Rumah Sakit Umum Asri Purwakarta. Saatnya tanya jawab bersama Dr. Yogi. Biar lebih heboh gitu ya dok ya. Lagi puasa apa ini harus semangat ya. Walaupun kayaknya udah ausnya kerasa banget ya dok ya. Nah ini kita ke WhatsApp dulu atau SMS dulu nih dok. Dokter maunya yang mana dulu nih dok? Boleh teh. SMS dulu aja dulu ya. Ini yang paling pertama nih ada Ibu Mega. Ini pakai Wati nggak ya? Ibu Mega dari Purwakarta, dokter saya mau tanya nih, caranya memasukkan vitamin yang tepat ke dalam makanan anak karena anak saya susah makan katanya. Ya. Untuk Ibu Mega, anak yang susah makan sebenarnya untuk vitamin itu kan tadi sudah cerita ya, nggak ada yang langsung membuat anak nafsu langsung makan, bisa mau makan gitu ya, nafsu makan. Untuk vitamin sendiri diberikan apabila kita ada indikasi anak kurang dari asupannya, maka diberikanlah tambahan suplementasi dari vitamin tersebut. Vitamin tersebut boleh diberikan setelah makan, misalkan banyak produk ya untuk vitamin-vitamin yang misalkan yang mengandung vitamin B, C, A, dan saat ini yang ini tuh vitamin D itu untuk daya tahan tubuh sangat baik. Oke, gitu. Boleh tapi setelah makan Setelah ya dok makan ya. diberikan. Dan itu boleh sesering mungkin dok? Sesering mungkin apabila dilihat kondisi. Oh, dilihat kondisinya ya. Kalau misalkan memang sudah bagus, asupan makannya bagus ya sebenarnya sih nggak perlu vitamin ya sebenarnya. Gitu. Oke, jadi dilihat kondisi anaknya ya dok ya. anaknya, Karena iya. jangan terlalu sering juga ya dok ya. Intinya vitamin itu aman sih untuk jangka panjang. Aman, oke siap. Nah seperti itu ya Ibu Mega. Jadi memang untuk pemberian vitamin boleh, tapi tadi sudah makan ya. Terus juga ada Tiara di Pasawahan nih dokter saya, ibu muda, bagaimana membuat anak belajar menyukai makanan. Oke, karena mungkin susah ya. Untuk menyukai satu jenis makanan baru, tadi kita sudah bahas sedikit, itu membutuhkan 10-15 kali ketemu makanan tersebut. Oke, jadi harus dikasih terus ya dok ya. Kemudian selain itu pula ya, anak itu merupakan pencontoh yang baik. Jadi apabila orang tua ingin anaknya menyukai makanan tersebut, cobalah tunjukkan orang tua juga menyukai makanan tersebut. Dibibita gitu Di ya. bibita, betul sekali. Aduh enak banget ini, padahal mah ya udah bosan makan
wortel misalkan ya dok ya. Aduh enak Betul. banget. Ya, bisa kan kayak gitu Iya, ya dok betul ya. sekali. Aduh. Jadi memang harus dicontohkan oleh orang tuanya ya dok Betul. ya. Jadi itu untuk Ibu Tiara, nih ibu muda kayaknya ya dok ya. Terus juga ada Ibu Ira di Wanayasa. Wow, jauh dari sekali. Wanayasa ya. Ini dokter gimana ya cara memberi makanan yang baik untuk anak? Boleh nggak sih memberi makanan manis seperti permen, coklat dan lain-lain? Soalnya anaknya suka banget tuh dok sama yang manis-manis. Untuk makanan tetap menu 4 bintang ya. Kemudian di antara itu kan ada makanan selingan, makanan tambahan. Nah, pada saat makanan tambahan tersebut bukan ciki-cikian, bukan permen. Kalau saya sih selalu mengedukasi pasien saya jangan makan makanan yang terlalu manis, terlalu dingin dan terlalu gurih. Karena membuat radang tenggorokan itu gampang sekali, apalagi anak yang sensitif tenggorokannya, amandelnya itu gampang radang, akhirnya gampang demam gitu. Tetapi ya yang namanya anak-anak ya susah ya. Terus kan kadang dari orang lain Itu, juga dikasihnya ya, coklat, permen. paling tidak apabila setelah makan makanan manis, makanan-makanan gurih itu segera minum air putih Oh, yang ya, banyak? supaya sisa-sisanya tidak menempel di tenggorokan. Itu yang bikin mudah radang, mudah tumbuh bakteri di situ. Oke, jadi memang makanan manis itu nggak baik untuk kesehatan anak ya dok ya. Jadi usahakan kalau memang anak sudah makan makanan manis itu kasih air putih ya dok ya. Gimana pun caranya harus masuk berarti ya dok ya si air putih itu. Begitu ya Ibu Ira dari Wanayasa sana. Terus juga ini ada Ibu Desi. Dokter, lebih baik mana ya anak banyak ngemil atau makan 3 kali sehari? Nah, tadi sudah kita bahas jadwal makan ya. Makan itu harus terjadwal 3 kali makanan pokok, 2 kali makanan tambahan, 2 kali susu. Nah itu. Jadi kalau misalkan di luar jadwal itu air putih gitu. Oke, Jadi seperti usahakan itu tidak ya. cemil-cemilan ya, karena cemil-cemilan itu bikin kenyang, tetapi dia nggak bikin berat badan naik, nggak ada kalorinya gitu. Iya betul-betul, itu kan kayak apa ya? Berbeda kalau orang dewasa ya, kalau ngemil itu jadi Gemuk malah. gemuk malah ya. Pada anak tuh tidak Nggak seperti ada itu. ya, Iya. jadi kayak makanan kosong dong ya karena dok. mempengaruhi makanan selanjutnya, jadwal makan selanjutnya, jadinya anak belum lapar, akhirnya nggak mau makan. Tapi kalau misalkan cemilannya buah-buahan itu dokter nggak apa-apa? Boleh. Boleh ya, kalau itu nggak ngaruh ya. Diberikan pada saat jam makanan selingan tadi. Oke, tadi 3 makanan utama, Makanan utama, terus 2 dua makanan makanan selingan, selingan, 2 dua kali susu. Susunya boleh apa aja Boleh ya apa dok ya. Tuh, itu ya Ibu Desi ya, udah komplit banget tuh dokter Yogi. Gratis kan konsultasi sama dokter Yogi. Cukup dengerin ngorder makanya ya. Ini untuk SMS satu lagi dok, ada Neni di Purwakarta, saya ibu muda. Mau tahu dokter berapa banyak makanan ringan yang diperbolehkan untuk anak? Katanya ya tadi ya dok ya. Untuk makanan ringannya itu diberikan di jadwal makanan selingan tadi yang ya. 2 kali itu ya, 2 Dok, kali ya. itu ya. Jadi dari porsinya tidak terlalu banyak, itu disesuaikan berdasarkan usia. Oke, berdasarkan usia berdasarkan harus usia. disesuaikan. Nah, seperti itu ya untuk Ibu Neni, udah komplit banget. Kalau misalkan pengen konsultasi lebih jelasnya lagi nanti dikasih jadwalnya ya. Jadwal praktek maksudnya. Oke, kita tanya lagi. Wow, WhatsApp sudah mulai berdatangan nih. Ini kita dari yang paling pertama dulu ya, Dok ya. Yeah. Ada Mama Zalfa di Gria Mukti Ciwareng. Dokter, alhamdulillah anakku makannya rutin. Usianya 2,5 tahun. Pertanyaannya, kenapa anakku sukanya makanan yang gurih dan manis? Tadi kita udah pernah bahas ya dok ya. Dan apakah setiap makanan dimasak pakai penyedap itu diperbolehkan untuk balita? Oke. Ya, cenderung anak memang menyukai makanan yang gurih dan manis ya. Itu naluri. Orang tuanya juga orang tuanya kayaknya ya. juga ya. Cenderung memang seperti itu. Jadi memang tidak bisa dihindari, memang anak kecenderungan menyukai hal itu. Nah, untuk penyedap rasa sendiri sebenarnya itu agak galau nih dokter. Ya, karena memang satu sisi dia membuat nafsu makan baik, tetapi di sisi lain dia mudah bikin radang. Itu. Oh, kalau keseringan Ya, juga nggak keseringan, boleh banget ya. Karena anak cenderung menyukai yang gurih-gurih, akhirnya nafsu makannya baik. Ya, tetapi apabila terlalu sering bikin radang tenggorokan, akhirnya mudah sakit. Nah, tetapi tadi saya berikan gambaran kalau misalkan habis makan yang gurih-gurih,
minum air putih yang banyak. Nah, seperti itu ya untuk Mama Zalfa dari Gria Mukti Ciwareng. Tipsnya kalau memang anak mengkonsumsi makanan yang gurih atau manis tadi ya, kasih air putih ya Dok setelah itu ya. Karena memang bukan hanya anak sih Dok ya, orang tua juga kayaknya kalau tanpa penyedap aduh gimana gitu rasanya ya. Ada Mama Syafa nih, sore teh cetar sama Pak Dokter. Ini Mama Syafa di Dangder. Dangder tuh daerah mana ya? Pokoknya Purwakarta bukan ya Dok ya? Pokoknya daerah Dangder lah family ya. Mau tanya nih, anak tetangga mamah tuh susah banget makannya. Umurnya hampir 3 tahun, udah pakai vitamin A, B, C, terus jamu-jamu juga katanya Dok. Tapi tetap masih nggak mau makan. Sekalinya mau makan, itu nyuapinnya hampir 1 atau 2 jam. Tadi kan nggak boleh ya Dok ya? Iya. Terus bagaimana nih Dok caranya dan solusinya kira-kira supaya anak itu mau makan? Inilah yang tadi saya sebutkan bahwa masalah perilaku makan sering karena orang tuanya yang belum tahu tentang feeding rule tadi, ya. Maka boleh jika masalahnya seperti ini terapkan feeding rule jawabannya, ya feeding rule. Dan ini dengan feeding rule pun nggak bisa langsung sekali jadi makan langsung bagus, ya gitu. Mungkin akan susah dan tadi saya jelaskan. Butuh 3 minggu untuk membentuk pola makan anak ini. Jadi nggak bisa langsung juga ya. Betul. Begitu Mama. Mama Syafa. Jadwalnya, lingkungannya, dan prosedurnya. Tadi kita dokter udah ngebahas juga sih ya di awal-awal. Itu bisa dilakukan juga oleh Mama Syafa. Beritahu sama tetangganya karena ini anak tetangganya dokter. Oke, Mama Syafa sudah terjawab untuk pertanyaannya. Terus juga ada Aldromat di Jalan Baru. Nih minimarket atau apa ya? Dokter Yogi mau tanya kenapa anak bila makan sering ngemut, tidak mau mengunyah dan bagaimana solusinya? Iya sih banyak juga yang kayak gitu ya Dok? Itu juga ya, salah satu yang masalah makan juga di mood atau dilepeh ya. Nah, kalau seperti itu ya itu jadi apabila dibiarkan menjadi kebiasaan ya. Jadi memang kalau sudah menjadi kebiasaan harus dilakukan psikoterapi ya. Jadi tetapi bukan ditakut-takutin. Ngemutnya sih enggak, jadi tapi nggak mau makan jadinya karena takut gitu ya. Jadi pada saat makannya dibujuk, kemudian dijelaskan sedikit-sedikit, tidak boleh diemut tetapi dikunyah dan ditelan. Dan pada saat mau tidur, pada saat dedenya udah ngantuk tapi belum tidur ya, udah teriak-teriak gitu. Nah, di situ disisipkan kalau makan tuh harus gini. Oke, jadi memang diberitahu pelan-pelan. Pokoknya didoktrin terus ya Dok ya. Pembahasan jadi, itu ya. Kalau misalkan di psikoterapi seperti itu, dia akan masuk ke alam bawah sadarnya dan nanti akan berubah. Dan itu butuh waktu juga, harus sabar gak juga bisa orang langsung tuanya. Instan gitu nih, ya. Dokter Yogi baru sehari kok belum ada reaksi? Enggak ya, nggak bisa ya dokter. Oke, terima kasih untuk Pak Aldromat ya dari Jalan Baru. Satu lagi dokter, ini mau tanya sebentar, ini dari Dede Sawin dari Kalijati ya Dok ya. Subang ya? Iya betul, mungkin lagi streaming juga di Radio Purwakarta. Dokter mau tanya anak saya susah makan, gimana kalau ngasih makannya pas dia lapar tapi nggak dikasih apa-apa biar dia lapar, boleh nggak? Kalau misalkan anak itu belum sensasi kenyang dan laparnya belum bagus ya. Apabila ditunggu laparnya dia nggak akan lapar-lapar kalau misalkan ini gitu. Jadi tetap berikan sesuai jadwalnya. Tetap ya tetap harus sesuai jadwal. Karena nanti bila sudah sesuai jadwal, dia pola lapar kenyangnya sudah terbentuk nantinya. Gitu. Oke, terima kasih ya untuk siapa tadi? Dede Sawin ya dari Kalijati. Dokter sudah selesai, pertanyaannya juga udah habis. Udah mau jam 5 sore juga, dokter. Kesimpulan deh. Belum, dokter. Belum, ya. Sejam lagi, Dok. Dokter kesimpulan deh untuk hari ini. Temanya masalah makan ya. pada anak. Jadi memang sering sekali pada anak-anak sekitar 50% itu anak mengalami susah makan, masalah makan. Bunda-bunda jangan galau ya kalau misalkan anak-anak pada waktu susah makannya, dan itu biasanya sih akan kembali seminggu atau 2 minggu itu akan kembali karena memang ada fasenya ya. Jadi jangan galau. Tetapi apabila berkepanjangan itu harus dikonsultasikan.
dan tetap diterapkan feeding goal tadi, jadwalnya, lingkungannya, dan prosedurnya. Nah, itu yang 3 poin itu harus selalu dilakukan ya, Dok ya. Dokter, boleh nggak dikasih tahu jadwal prakteknya di Rumah Sakit Umum Asri Di Purwakarta? Rumah Sakit Asri saya praktek Senin sampai Sabtu jam 2 siang sampai jam 5. Oke, sampai Kecuali sekarang Sabtu ya? teh sampai jam 4 aja ya. Oh iya, Sabtu kan biasanya banyak ibu-ibu nih. Iya. Ingat ya, jam 4 aja Dokter Iya. Yogi adanya. Oke, siap. Jadi Senin sampai Sabtu Iya. jam 2 sampai jam 5 5 sore. Tapi untuk hari Sabtu spesial ya. Spesial. Dokter mau kemana nih? Kepo aja ya Cutar. Ya udah, nanti mungkin untuk family yang mau konsultasi langsung bisa datang aja langsung ke Rumah Sakit Umum Asri Purwakarta, temui Dokter Yogi Agustian ya. Kalau mau konsultasi selain makanan boleh ya. Yang Boleh, pasti iya. dokter ini adalah dokter spesialis anak yang pokoknya semua tentang anak Dokter Yogi bisa ya kasih Insya solusi. Allah. Terima kasih ya Dokter Yogi Mangga, untuk Teh. waktunya hari ini. Mudah-mudahan nanti kita bisa ngobrol-ngobrol lagi dengan Amin. tema-tema yang menarik lainnya ya. Oke, kita akhiri ngorder untuk hari ini. Terima kasih banyak untuk family yang sudah menyimak. Cetar pamit, Dokter Yogi juga pamit. Kita say goodbye dulu. Kita ketemu lagi di ngorder selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengerin musik bagus tanpa kuota cuma di